Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, keluarga GKI Gejayan, dimanapun saudara berada. Wah, pasti ada yang di kota Jogja, ada yang dari Sabang sampai Merauke, semua ada. Kita bersatu hari ini di dalam acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama akan menghayati hari ini sebuah tema. Nama tema itu adalah kasihnya Mak Bedunduk. Waduh, apa itu Pak? Kok kasihnya Mak Bedunduk? Ya, itu adalah bahasa Jawa yang berarti kasihnya, kasih Tuhan mengejutkanku. Wah, indah sekali ya. Nah, karena itu kita bersama-sama mau merayakan ibadah kenaikan ini dengan tema khusus ini. Kita awali bersama dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bila saat ini kami bersatu hati untuk mengikuti, mengenang perayaan di mana Tuhan kembali ke sorga, menjadi sebuah penantian akan kehidupan kami pula yang akan bersatu dengan Tuhan di sorga. Karena itu Tuhan, di hari istimewa ini biarlah kami menghayatinya di dalam firman Tuhan yang meneguhkan dan menuntun kami. Berkati dan pimpin kami sekalian di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan tuntunan Roh Kudus. Kami buka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita menghayati ibadah kenaikan ini dengan bacaan Injil. Kita bersama-sama membacanya di dalam Injil menurut kesaksian Lukas. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Mari membukanya di dalam Alkitab tercetak kita ataupun di dalam gadget kita, semua bisa kita buka, boleh ya. Ya, yang sudah ketemu kita membacanya bersama-sama di rumah ya. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara-saudara, kita akan bersama-sama merayakan ibadah kenaikan ini dengan menyaksikan sebuah ketoprak. Ketoprak ini spesial dari tanah Jogja, khususnya dari GKI Gejayan. Kita sambut bersama-sama ketoprak ambyar. Selamat datang di ibadah kenaikan GKI Gejayan 2020 dalam episode ketoprak ambyar. Kasihnya Mak Bedunduk. Kasihnya wow, mengejutkanku. Dalam masa pagebluk ini,
Tuhan Yesus yang naik ke sorga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Which is dengan kenaikannya ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus yang selalu always, tidak pernah never, menyertai, menolong, memberi kekuatan, dan memberi penghiburan. Ketoprak Ambyar ini menceritakan tentang kehidupan Pak Bowo family. Ada Bu Mar, ada 2 anak mereka, Mas Agus dan Dek Tata, yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pak Bowo bekerja sebagai ojek online, sedangkan Bu Mar bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mas Agus, siswa kelas 12, dan Dek Tata, siswa kelas 6. Bagaimana ya kira-kira kehidupan rumah tangga mereka? Stay tune, comment, like, and subscribe. Setelah dari pagi sampai sore, Pak Bowo narik ojek online. Tapi tidak ada satupun yang nyantol. Akhirnya Pak Bowo memutuskan untuk pulang ke rumah aja lah. Hidup kok kayak gini ya. Aduh, dari pagi sampai jam segini sudah mondar-mandir, sudah ngetem, tapi juga nggak ada yang nyantol. Masa HP-nya rusak? Oi, Oh, jemaat, hidup kok ngeluh saja. Mbok yo diperbanyak bersyukur. Daripada ngeluh, ayo kita nyanyi. Ojo mudik.
Sudah pulang toh Pak? Ibu Sudah. Budi masih nari. Bawa duit nggak Pak? Nggak ada beras nih, mau beli beras buat nanti malam. Aduh, gini loh Bu. Bapak itu sudah ngetem di satu tempat kemudian muter-muter dari pagi sampai sore. Nggak ada yang nyantol juga itu loh. Wah, terus bagaimana Pak? Malam ini, tadi pagi aja anak-anak berangkat. Saya udah catat-catat Pak. Ntar kalau mereka pulang nanti malam, apalagi anak-anak kita makannya banyak Pak. Kita nggak punya nasi. Anu Bu, Ngono ngana nganu. Apa Pak? gimana ya kalau ngutang lagi ke tempatnya Mbak Minto? Walah Pak, utang lagi. Yang kemarin saja belum dibayar, gimana mau ngutang? Ya gimana ya Bu ya? Sementara Pak Bowo dan Bu Mar lagi chit-chat, keluarlah anak-anak mereka. Ada Mas Bagus dan Tata. Mak, lapar, Mak. Lapar, Mak. Mak, masak apa mak? Aku lapar nih. Kowe iki wong Jawa apa wong Batak? Logatmu kok kaya wong Batak gitu loh. Tuh Pak, bagaimana Hah? itu? Orang so lapar, bagaimana? Mau makan apa tuh orang? Ya gimana ya Bu? Itu tadi mau ngutang dulu. Tapi kui anak kita logatnya kaya wong Karo. Piye toh? Loh, kayak mana bapak? Malah nanya aku gak kok kayak orang Karo. Lucu kali bapak ini lah. Kan bapak sama ibu yang buat aku. Loh. Iya, tapi kok kamu logatnya kaya Bapak wong Karo? Jawa. Iya. Mama Manado. Opung? Karo. Oh iya ya. Dulu tak titip ke opung ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Aduh ya. Tapi Mbok, kamu ngutang dulu ke rumahnya Mbak Minto. Utang Itu, apa? Bu. Itu anak Iya. lapar Pak, lapar tapi jangan ngutang Pak. Ah, iya ya, bagaimana lagi? Lapar tuh ya makan gampang loh ya. Aduh, Sinden, jangan berisik. Sinden itu tugasnya nyanyi. Ya Bu Mak. Ya sana Dok, kamu ke rumahnya Mbak Minto. Bilang, Mbak Minto, Bapak mau ngutang beras lagi. Sana. Wah, kayak mana ya bapak ini? Aku lagi, aku terus. Sekali-sekali jangan aku napa. Gantian loh pak, aku terus. Abang inilah sekali-sekali. Kayak mana ya bapak? Ah, masa abang yang suruh? Masa ada yang pergi beli beras itu? Kok udur-uduran tuh kalian itu? Iya, kalian berdua sana pergi ke rumahnya Mbak Minto. Sana. Ngutang lagi, Pak? Iya, Bapak nggak punya duit. Akhirnya Mas Agus dan Dek Tata pergi untuk ngutang beras lagi. Sementara itu Pak Bowo dan Bu Mar mereka chit-chat lagi cuy. Ngomongin apa ya mereka? Pak, bagaimana ini Pak? Kalau seperti ini terus, kita itu belum bayar listrik. SPP anak-anak sudah 2 bulan Pak, enggak. Belum lagi beli kuota untuk sekolah online toh Pak. Aduh, pusing. Bagaimana lagi toh Bu? Bapak itu kan ya sudah memikirkan itu semua. Tapi ya keadaannya begini nih. Jemaat. Daripada pusing mikirin urip, ayo kita nyanyi aja. Musik. Sajake aku derek ngosi uripku tansah diberkahi atiku ayem
gitu Pak Bowo. Hidup itu ya nggak cuma seneng aja, ada susahnya juga. Tapi dalam setiap keadaan Tuhan ada sama kita loh Pak Bowo. Aduh, kowe iki sinden apa pendeta toh? Kok pinter khotbah? Aduh, Pak Bowo, saya ini pendeta gagal Pak. Nggak jadi, makanya jadi sinden. Ya. Ayo, kita mulai ibadahnya dulu jemaat. Berdiri, J. Mari jemaat kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga, yang senantiasa menyertai umatnya dalam mengarungi kehidupan. Amin. Tiba-tiba ketika Pak Bowo dan Bu Mar sedang chit-chat, terdengar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Berat kali bang. Aduh abang yang bawa berat sekali. Kamu makan. Siapa itu ya? Aduh, berat. Ada ketuk Abang pintu Leo. itu. Saya nggak tahu. Coba, Coba saya buka. Kula nuwun. Oh, Pada. coba Bu, dibuka pintunya. Enggak, Tata, tolong Kak. Ada Bu Indah. Mari Bu, silakan masuk, silakan Oh, masuk. Bu Ya, Indah. saya buka maskernya dulu Oh ya. iya, ya. Mas Tri, sini Mas Tri. Tolong Mas Tri. Mas, tolong ditaruh. Nah. Matur nuwun ya Mas Tri. Sugeng siang Pak Bowo. Selamat siang Bu Mar. Maaf nih, begini keadaannya. Iya Bu, tidak apa-apa. Ini ada apa Bu? Kok tumben mampir ke rumah? Sampai bawa-bawa begini. Iya, berat ya? Berat. Saya boleh duduk? Oh silakan Bu, silakan. Setelah barang diletakkan, Tata dan Agus segera tuh nge-unboxing kardus tersebut. Mereka penasaran banget. Aduh, apa isinya nih ya? Wah, ada mie. Kecap. Asik bikin mie goreng. Wah, makan enak. Aduh, makasih Bu Indah. Lihat barang aja. Yo, Ya, kalian keluar maklum dulu. Bu, namanya anak-anak. Iya. Ya sudah, Iya. masuk dulu kalian. Sana, masuk. Ya Pak. Begini Pak Bowo, Bu Mar, maaf mengganggu Tidak siang-siang. apa-apa Bu. Maksud kedatangan saya kemari itu saya mau mengantarkan barang-barang ini, ya, untuk Pak Bowo, untuk Bu Mar dan juga untuk keluarga. Wah, terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Tapi nuwun sewu Bu, ini dari siapa ya Bu ya? Nah, itu masalahnya. Yang memberikan itu tidak mau diketahui, Pak, Bu. Jadi tidak mau diberitahukan siapa yang memberikan. Demikian. Aduh. Saya itu cuma diberi tugas untuk membawa dan mengantarkan ke tempat Pak Bowo dan Bu Mar. Ya Tuhan, di situasi pagebluk semacam ini, kita tetap dipelihara Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan melalui orang lain yang memberikan ini. Aduh, matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Diomongi kok ngeyel. Pokoknya dari Gusti ki oze lho. Nah, ayo kita ngaku dosa dulu. Jemaat, ayo kita berdiri. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun ketika kami seringkali meragukan penyertaan-Mu. Kami seringkali meragukan perlindungan-Mu. Kami seringkali meragukan pertolongan-Mu. Bahkan Tuhan, kami seringkali meragukan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pak Bowo dan Bu Mar dan juga jemaat terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Sefanya 3 ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita semua berdiri. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, Oh, ayo kita nyanyi memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. dibuatkan minum toh? Iya Mak, ini aku udah bawa minum buat Bu Indah. Wah, Bu, nggak usah repot-repot. Terima kasih ya, Ta. Tapi begini, Pak Bowo, Bu Mar, ini Agus mana ya? Oh iya Agus, Mana ya? sini Gus. Sini Bu. Tanya Bu Indah ya. Iya. Ada di situ. Ya. Ya. Iya. Ngomong ya, dengerin baik-baik.
Agus dan juga Ya, Bu. Tata. Ibu. Ini sebenarnya saya itu tidak bisa lama-lama. Karena di rumah anak sekolah online belum selesai. Iya, jadi saya harus segera pulang. Tapi sebelum saya pulang, izinkan saya untuk boleh men-sharingkan sesuatu. Oh iya Bu, monggo. Dan sharing ini bukan hanya untuk Pak Bowo, Bumar, untuk Agus dan juga untuk Tata, tetapi juga untuk jemaat sekalian. Saudaraku, kita akan melihat dan belajar bersama bahwa dalam kehidupan kita sekarang di masa pandemi ini, semua orang punya pergumulan, semua orang itu punya masalah. Nah, disinilah orang itu akan menyerah atau kemudian berserah. Dan bukan tidak mungkin bahwa ada begitu banyak orang yang memilih untuk menyerah. Nah, ini kebetulan tadi pagi itu saya membaca dari Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Nah, kisah ini menceritakan tentang kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Dan kebetulan waktu itu Rasul Paulus ketika menulis surat, dia itu sedang ada di dalam penjara. Kehidupan jemaat di Efesus itu bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan yang penuh dengan persoalan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan, karena mereka berhadapan dengan penyembahan dewa-dewi di sekitar mereka. Tetapi jemaat Efesus ini justru mengajak kita belajar banyak hal di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu Rasul Paulus justru menyampaikan, Rasul Paulus justru memuji, Rasul Paulus memuji iman mereka. Mengapa? Karena di tengah situasi yang tidak mudah, mereka tetap memegang iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, Rasul Paulus tidak hanya sekedar memuji iman mereka, tetapi Rasul Paulus juga memuji kasih mereka. Kasihnya tidak berubah sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan. Lalu kemudian yang ketiga, Rasul Paulus juga memuji. Memuji karena apa? Karena di tengah situasi yang sulit itu, mereka masih mengucap syukur. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Di tengah situasi pandemi yang membuat kita juga mungkin kadang hilang harapan, kadang kita menjadi putus asa. Apakah kita memilih untuk menyerah atau kita memilih untuk berserah? Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Mari kita belajar untuk berserah, karena dengan berserah maka kita akan setia di dalam iman kita, di dalam kasih kita, dan di dalam ucapan syukur kita. Percaya jikalau satu pergumulan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka pasti ada jalan keluarnya. Dan percaya jikalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada hikmah di balik semua ini. Pilihan kembali kepada kita, Pak Bowo, Bumar, dan juga jemaat yang terkasih. Akankah kita menyerah atau kita memilih untuk berserah kepada Tuhan? Bagaimana Pak Bowo dan Bumar? Ya, berterima kasih sekali kami Bu atas apa yang Ibu lakukan saat ini. Sore ini kami kembali diingatkan bagaimana Tuhan sungguh setia kepada anak-anaknya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan, seperti apa yang kita nyanyikan tadi ya Bu ya. Betul ya. Iya, bagian kita juga Bu berusaha, tapi juga berserah ya, serta percaya. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Pak Bowo, Bumar, saya pamit ya, karena kasihan anak saya belum selesai sekolah online-nya ya. Oh iya, baik Bu. Mari. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya ya Bu ya. Sama-sama. Iya, namaste. Apa ya Bu ya? Namaste.
Pak Bowo dan Bu Mar kembali nge-unboxing kardus besar yang dibawa Bu Indah tadi. Wah, mereka penuh sukacita dan semangat sekali. Banyak sekali ya. Namun, betapa terkejutnya Bu Mar. Sementara mereka membongkar dan mengeluarkan sembako itu. Wow, di dasar kardus, Bu Mar menemukan sebuah amplop. Bawa sini. Dapur. Apa ini Pak? Tebal. Apa ya ini? Apa ya? Coba dibuka, Bu. Oke, saya buka ya. Apa ini? Hah? Uang Pak. Hah? Uang? Jangan-jangan Ini mungkin punyaan Bu Indah, Bu. uang. Coba Ibu telepon. Wah, bisa beli HP, Pak. Tunggu. Tak pinjam telepon. Mau telepon Bu Indah dulu. Pinjam handphone Bu Indah. Habis pulsa Pak. Coba. Tolong Pak. Di speakerin aja Pak. Speaker aja ya. Waduh, siapa tahu ini kepunyaan Bu Indah. Nomornya Pak. Jangan salah Pak. Nah, Kalian jangan senang. speaker ini ya. Dengar. Baik. Coba Bu. Halo, Bu Indah. Halo, Bu Mar. Ada apa, Bu Mar? Bu, ini loh Bu. Ada barang yang sepertinya punya Ibu ketinggalan. Ada Apa ya, Bu? amplop Bu, tebel Bu. Kami minta maaf sudah membukanya Bu. Ada uangnya. Oh, amplop. Bu Mar, itu bukan punya saya, Bu. Itu untuk Ibu dan juga untuk keluarga. Silahkan diterima ya, Bu, dan digunakan dengan sebaik mungkin. Hah? Tidak salah ya Bu? Ini buat kami Bu. Iya, tidak salah kok. Itu berkat buat Ibu dan keluarga. Wah. Berkat jangan ditolak ya, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima Tuhan kasih. memberkati. Waduh Pak. Aduh Pak. Ini Pak ini. Banyak sekali. Beli. Banyak sekali. Puji Tuhan. Tak. Wah. Aduh. Bagi-bagi, Pak. Sabar. Tunggu. Dia apa ini Pak? Ini Bapak pikir Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar mencukupkan kebutuhan kita hari ini. Iya, Pak. Nah, Bapak itu kan kalau ngojek narik penumpang kan tidak selalu dapat, itu kan? Iya, Pak. Jadi kan kadang-kadang kesulitan keuangan kita. Oh, Ya, ya. jadi uang ini sebaiknya kita pakai untuk usaha. Wah, saya setuju Pak. Usaha apa ya Pak? Usaha ibumu ini kan kalau masak makanannya enak. Hauce begitu kan. Nah, bagaimana? Makanya ini kalau makan makanan Ibu lihat. Iya, ini namanya ya. Bongsor semua. Aku juga bongsor. Aduh, memang anak-anak ibu ini doyan makan. Nah, ibu usaha untuk membuat makanan. Nanti kita tawarkan ke teman-teman ibu. Nah, nanti sembari ibu menawarkan ini, Bapak akan bantu untuk Jadi di PO dulu ya masakan Ibu. iya, di PO nanti tawarkan saja. Nanti Bapak bantu Ibu untuk mengantarkan makanan pesanan yang dipesan oleh para pelanggan. Begitu ya? Bagaimana? Setuju sekali Pak. Ide yang bagus. Nah Pak, Terima kasih, Gus, Tuhan. kalian juga bantu Ibu ya. Nanti kalian tawarin ke teman-teman kalian. Kan masakan Ibu. Iya. Siap, Bu. Nah, yuk. Aduh. Akhirnya, Ibu Mar dan Pak Bowo mempersiapkan menu yang akan dibuat. Juga list daftar nama orang-orang yang akan ditawarin cateringnya. Bawa keluar. Salah satu nama
yang masuk dalam list yang akan ditawarkan Siapa adalah yang akan kita tawarkan? Pendeta Li. Oh, Pak Li ya? Baik. Kalau begitu, sekarang kita ke rumah Pak Li ya. Segera nanti Siap-siap pulang dari dulu, Pak. tempat Pak Li, Ibu kita belanja, kemudian kita masak. Tunggu, Pak. Tahu nggak kesukaannya Pak Li itu apa? Jangan-jangan Ibu nggak bisa masaknya. Itu apa ya? Babi panggang? Wah, Panggang? itu Apa lagi dia. Pak kita tawarin? Gurami Gurami asam itu. manis. Waduh, itu mungkin Pak Li suka itu ya. Nah, pokoknya Iya. menu-menu kita tawarin aja ya. Kita siap-siap berangkat Pak ya. Oke. Yuk, kalau siap-siap gitu. Ibu, kita. Iya. Duduk ngimon sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning ngopo seneng aku yen mung gawe loroku amen bojo anyar ning ngarepku. Aduh, Pak Bowo, buruan. Masuk. Lagi asik rupanya ini menikmati. Aduh, maaf. Nah, ini saya terkesan sama Mas Didi Kempot, Oh iya Pak. almarhum itu. Sedang patah hati, tetap bersemangat. Wah, itu kan the good father of broken heart, ya kan? Patah hati dirubahnya menjadi semangat, nyanyian, bahkan menghibur banyak orang. Ini Itu intinya ya. iya, orang nggak putus asa. Hah, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak, ini kami malah sedang bersuka cita. Nah ini kami kedatangan kami di sini mau menawarkan masakan hasil karya istri saya Pak. Wah, Humang memang masakannya top. Berkat Pak, di tengah-tengah kesulitan kami dapat berkat. Jadi Bapak pikir saya jualan saja. Ya. Nah, kami pikir kami mau datang ke Pak Li, mau tawarin makanan kami Pak. Ya pasti. Apa saja, Makanannya top. Ya, makanannya ada babi panggang Pak, Siap. ada ayam goreng, Yes. ada itu gurami asam manis Pak. Itu. Saya pesan semua satu-satu. Syukur sekali Pak. Ya, tapi jangan lupa pesanan saya nanti dikirimkan ke ini, nanti saya kasih alamat. Oh, jadi ceritanya berbagi ya. Nah, kenapa? Karena peristiwa kenaikan ini kan menunjukkan usaha keras untuk melayani. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 itu ada kisah kenaikan. Oh iya. Di dalamnya bicara tentang usaha keras untuk melayani. Yang pertama di ayat yang pertama ya, ini mumpung datang di sini saya ceritain. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Wah. Jadi ada seorang yang namanya Lukas menulis 2 buku, usaha keras itu 2 buku hanya supaya sahabatnya Theophilus itu bisa mengenal Yesus, ajarannya, kisah hidupnya, karya Yesus. Bayangin, kerja keras kan untuk melayani Tuhan Yesus sendiri. Waduh, teladan dalam kerja keras untuk melayani. Di ayat yang ketiga, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus 40 hari berulang-ulang, itu semua itu usaha keras juga itu Pak, supaya orang percaya kebangkitannya. Dan setelah itu hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ya. Berarti kalau Tuhan Yesus naik, kita justru malah ditinggalkan ya Pak ya? Nah ini keliru Pak Bowo. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus naik supaya karya Tuhan tidak stop. Melainkan Yesus naik supaya karya Tuhan, usaha keras Tuhan, semangat yang Tuhan tularkan untuk melayani itu berlanjut terus. Nah karena itu di ayat yang ke-8 dikatakan demikian.
Tetapi kamu telah akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus naik, Roh Kudus turun. Supaya apa? Supaya kita mendapat kuasa. Nah, kata kuasa ini menarik. Dari kata dunamos atau dunamis, artinya bisa kuasa, bisa semangat, energi, kesanggupan, kemampuan. Jadi Yesus naik supaya semua kita tuh dapat pertolongan, kekuatan, semangat, kemampuan untuk melanjutkan karya Tuhan, melayani dunia ini. Jadi kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Karena itu kenaikan Yesus itu penting. Sebab dengan kenaikannya bukan cuma menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi juga kehadiran Roh Kudus menyertai Pak Bowo, Bu Mar, dan kita semua. Karena itu usaha keras kita, jangan putus asa. Orang percaya nggak boleh putus asa. Kenapa? Ada tenaga, kuasa, pertolongan, semangat menyertai kita. Jadi yang membuat Bu Mar dan Pak Bowo ini semangat menghadapi hari-hari ini siapa? Roh Kudus yang hadir menemani. Nah, tapi jangan lupa, bukan hanya untuk kepentingan kita. Semuanya itu mendorong kita makin berusaha keras memuliakan Tuhan, tapi juga melayani sesama kita. Semangat, menjadi berkat ya, Pak. jadi berkat. Karena itu kita semua di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus didorong mengikuti semangat Kristus dalam melayani, dalam pertolongan oleh Roh Kudus. Jangan pernah putus asa. Kita harus jadi berkat. Nah, gimana Pak Bowo dan Bu Mar? Ya, terima kasih Pak mengingatkan kami untuk kami di dalam situasi yang sulit ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah putus asa. Ada kuasa Tuhan menyertai kita semua. Semangat! Amin. Sesudah pulang dari pasar, mereka langsung buru-buru pulang ke rumah. Iya, Mak. Ya, Pak. Buka belanjaan. Banyak belanjaan. Senang juga ya belanja Pak. Kalau ada duitnya Pak, kalau nggak ada bagaimana belanja? Ya. Habis pikir ya, perbuatan Tuhan baik sekali ya Pak. Mak, ada loh yang mau kasih tahu sama Mama. Mau kasih tahu apa nak? Tadi kan Bentar ya, Bapak masuk dulu. Oh capek Bapak. Kamu mau cerita apa? tadi aku itu kan lagi chat-chatan sama kawanku namanya si Riri sama si Sasa. Terus kamu kenapa sama si Sasa sama Riri? Aku tadi tawarin masakan Mama sama si Riri sama si Sasa. Waduh, baik sekali anak Mama ya. Kamu tawarin ke Sasa sama Riri, terus bagaimana? Mereka mau? Tapi Kenapa nak? orang itu, aduh sedih kali loh Mak aku dengar ceritanya. Orang itu bilang kan, kalau bapak orang itu kena PHK. Terus kan bapaknya itu udah gak punya gaji lagi. Sedihnya itu kan, untuk biaya hidup orang itu aja, orang itu susah kali loh rasanya, apalagi untuk sekolah. Kasian kali orang itu loh Mak. Iya ya, si bapak mana ya? Kayaknya sama tadi. Pak Li juga ngomong begitu loh sama bapak. Pak, coba Pak ini ada masalah kali ya. Pak. Ini kan anak kita sudah tawarin ke temennya, tapi ternyata bapak temennya anak-anak juga kena PHK. Wah, bener juga ya. Tadi ketika kita ke tempat Pak Li,
nanti kalau begitu kita membantu mereka, teman-temanmu itu, ya. Karena Pak Ali tadi khotbahnya. Nah, caranya bantu bagaimana, Pak? Nah, itu seperti apa yang disampaikan Pak Ali. Kalau kita sudah mendapat berkat, kita kan harus membantu orang lain. Maksudnya itu caranya apa, Pak? Langsung Caranya, aja, Pak. kamu nanti panggil teman-temanmu, Riri dan siapa lagi itu namanya? Sasa. Nah, panggil, nanti datang ke rumah, nanti kita siapkan lauk untuk mereka lah, begitu sekedarnya. Jadi Mama, Iya. maksudnya Bapak, kita mau kasih makan juga Iya. sama keluarganya Sasa sama Riri. Ayo kamu telepon. Betul ya yang Bapak bilang sama Bapak bilang itu. Iya. Telepon orang itu. Sana. Pinjam HP Bapak lah, pakai kartu nggak ada. Iya, Pak. Masih di jalan tadi. Aduh, Bentar, mana ya? coba. Oh, ini. Oh, Bapak ini ini Bapak lupa sudah tua. Lupa Ya. kan. Itu ya. Riri, Sasa. Nah, langsung tuh ngomong aja. Tuh. Halo Ri, halo Sa, kalian di mana? Lagi ngapain kalian? Halo Teh, hai. Ini aku lagi bareng juga nih sama si Riri. Sinilah kalian berdua, ngapain kalian berdua aja? Sini main ke rumahku. Soalnya aku nih susah kali kurasa ngerjain matematika ini. Bego kali aku kerja matematika, tolong dulu aku. Oh, aku suka sekali belajar nih. Nanti aku kesana ya sama Riri ya. Ya sini kalian ya, sini ya. Bilang nanti bebas internet kalau di rumah. Iya, di rumahku ada wifi. Ya. Wifi. Ya, sini kalian ya, sini ya. Tunggu kami ya. Sebentar lagi kami datang. Sesampainya Riri dan Sasa di rumah kakak, mereka mengerjakan PR dan ulangan bersama. Setelah itu, Riri dan Sasa pamitan pulang nih. Nah gitu caranya, udah ngerti nggak? Wah, kalian pintar kali. Aku jadi ngerti PR matematikanya. Nah gitu dong. Kita mau pulang, aku telepon, boleh pinjam handphone nggak? Mau telepon Dedi aku, suruh jemput. Gaya banget panggil Dedi. Iya dong. Halo Dedi, aku udah selesai nih sama Riri. Jemput aku ya Dedi. Oke, siap, santuy. Oke, aku tunggu di rumahnya Tata ya. Yoi. Oke. Ri. Makasih ya. Ada Tante. kalian pulang, Tante titip ini, kalian bawa pulang ya. Wah, apa itu Tante? Ini buat kalian makan siang nanti di rumah. Apa kamu sudah di jalan? Sebentar lagi Dedi mau sampai. Ini jangan lupa ya. Ini buatan Tante. Wah, Tante baik banget. Makasih ya Tante. Sama-sama. Sejak cuma berbagi aja ya. Biar Sasa sama Riri tetap semangat belajar. Oh jelas. Makan makanan yang bergizi ya. Tante, makasih ya. Sejak Papa di PHK, memang kami jadi kesulitan. Apa-apa harus berhemat. Bahkan kami gak punya kuota ya. Iya, Sa. Ri, Tante sangat mengerti. Tante, Om, juga Tata, sama Mas Agus. Kita juga berhemat kok ya. Jadi itu biasa. Nah sekarang Tante mau tawarin sesuatu. Mau nggak kalian bantu Tante? Bantuin apa, Tan? Nah itu dia. Tante kan jualan makanan nih, jualan masakan. Nah kalau kalian mau, kalian tawarin tuh ke tetangga, ke teman-teman yang lain. Kalau laku, nah Tante kasih tambahan buat Sasa dan Riri. Ini sampelnya nih, Tan. Ini sih, ini untuk
keluarga kalian. Ya sekaligus Salsa sama Riri rasain. Kita tester ya. Iya. Tim quality control. Wah, aku mau banget Tante. Dengan gini kita bisa bantuin Papa supaya meringankan beban Papa juga ya Mbak Ri. Wah, kalian memang anak-anak yang baik. Untung ya kalian punya orang tua yang baik pastinya. Iya Sudah dong. di mana? Sudah dicek papanya? Nggak tahu nih Dede di mana ya. Shalom. Ah, itu dedinya sudah datang. Permisi, Ya, Mama. ya. Ya, mau jemput Riri sama Sasa, Waduh, ini anak-anak sudah saya. ditunggu, Pak. Dede kita dikasih sama Tante Marni. Wah, apa ini? Banyak sekali. Ya, sedikit berkat lah, Pak. Kami juga kan dapat berkat. Dan berkat itu juga bukan milik kami sendiri, jadi bagi-bagi. Wah, puji Tuhan sekali Bu. Sangat berarti ini untuk keluarga kami. Kami sangat bersyukur Bu. Soalnya memang ini masa-masa sulit buat kami. Terima kasih banyak ya Bu Ya, Mar. sama-sama. Terima kasih Tante, terima kasih Ya, Tante. baiklah. Kami pamit dulu Hati-hati ya, di jalan. Jangan lupa ini, Sas. Ya, hati-hati kalian ya. Nih bawa semua ini nih. Ayo, Ri, cepetan. Ayo. Dedimu keren. Iya dong. Iya. Jadi aku. Anak-anak Riri juga keren ya. Udah besar-besar. Baik-baik ya. Dadah. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, kisah istimewa tentang keluarga Bowo dan Ibu Mati. Kisah yang begitu indah mengajarkan kepada kita tentang sesuatu hal yang begitu mendalam. Mereka menjadi saksi buat Tuhan di dunia. Dari keluarga yang putus asa menjadi keluarga yang berpengharapan. Dari keluarga yang berkekurangan merasa tidak punya apa-apa, menjadi keluarga yang merasa cukup berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan dengan kasih. Dari keluarga yang merasa bahwa saya harus memikirkan diri sendiri bagaimana hari esok, menjadi keluarga yang berpikir tentang orang-orang lain yang membutuhkan juga. Kita sungguh belajar dari sesuatu hal yang istimewa, tetapi mungkin kita bertanya, saya juga mau menjadi seperti itu, tapi bagaimana caranya? Lawong kenyataannya, situasinya juga susah untuk saya. Lawong pekerjaan penerimaan adalah kenyataan yang harus saya hadapi. Ketakutan menguasai diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana menjadi saksinya Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tadi membaca pada awal ibadah tentang kisah bagaimana para murid yang juga ketakutan sebetulnya. Ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi berkisah tentang para murid yang mengunci rapat-rapat pintu mereka. Mereka ketakutan sebab mereka hanya dengar Tuhan Yesus yang bangkit, tapi belum pernah ketemu secara langsung. Mereka takut akan masa depan mereka sebab mereka dituduh mencuri jasad Tuhan Yesus. Wah, rasanya tidak ada masa depan. Tetapi saudara, dalam situasi tersebut kemudian Tuhan datang secara tiba-tiba, mak bedunduk. Dia mengasihi umatnya secara tiba-tiba, tidak menyangka mereka. Loh, kami ini kan tidak dijumpai oleh Tuhan pas awal-awal Tuhan Yesus bangkit. Kami mengira kami ini pengkhianat, tidak ada waktu Tuhan Yesus disalib. Ternyata kami tetap dikasihi Tuhan. Bukan itu saja, bacaan kita juga menyatakan bahwa Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Sehingga mereka mengerti tentang peristiwa Yesus yang harus disalibkan. Memang begitulah jalannya. Via Dolorosa, jalan orang percaya melalui banyak juga penderitaan. Tetapi derita itu membawa pada kemuliaan. Karena mereka kemudian diutus menjadi saksi dalam ketidaksempurnaan mereka. Mereka tidak menunggu mereka harus betul-betul ideal, menjadi murid yang hebat, sempurna, tahu masa depan, sehingga mereka baru, saya bisa melayani. Tetapi mereka mencukupkan diri,
dan bersukacita ketika Yesus naik ke sorga. Karena mereka tahu, Yesus saja menerima kami apa adanya. Masa saya tidak menghargai diri saya sendiri? Maka pertanyaannya saudara, maukah kita juga sungguh-sungguh membuka hati kita tentang Yesus yang membukakan dirinya tentang ketidaksempurnaan kita di dalam cinta kasih-Nya. Cinta kasih yang sungguh-sungguh membuat kita terkejut. Tidak perlu kita ini sempurna, kita dikasihinya. Tidak perlu kita itu tahu tentang masa depan kita, hidup kita itu luar dan dalam itu terjamin, kita baru bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi di dalam kerapuhan, dalam ketidaksempurnaan, dalam ketidakidealan hidup kita. Justru di sanalah kasih Tuhan memperlengkapi kita. Pak Bowo, Umar menemukan kasih Tuhan yang indah ketika pada akhirnya ketidakidealan mereka itu dilengkapi oleh Tuhan di dalam berkat, tetapi kemudian menyadari, inilah waktu saya untuk berbagi berkat, untuk bersaksi di dalam ketidaksempurnaan itu. Berbagi makanan, berbagi perhatian dengan teman-teman Riri dan Sasa, memberikan harapan bahwa masa depan masih ada bagi orang yang kesulitan untuk makan. Ternyata hal-hal sederhana di dalam ketidaksempurnaan itu menjadi berkat yang nyata. Maukah saudara dan saya juga bersaksi? Maukah saudara dan saya juga melihat kasih Allah yang mengejutkan itu? Maka buka hati kita. Ia akan membuka pikiran kita juga untuk menyadari banyak hal yang begitu berharga dalam ketidaksempurnaan, dalam ketidaktahuan akan masa depan. Di dalam ketidaksempurnaan itu, Allah memakai kita untuk bersaksi dalam hidup sesehari bagi semesta di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur jika hari ini kami membaca firman Tuhan, juga mengikuti kisah yang meneguhkan hati, yang menceritakan tentang realita hidup, bahwa seringkali kami menemukan banyak hal yang menjadi ketidakidealan hidup kami, ketidaksempurnaan kami, banyak hal yang menjadi tanda tanya dalam hidup kami. Dalam hal seperti itu kami bertanya, pantaskah kami bersaksi apa yang ingin dipersaksikan? Tetapi Tuhan hari ini mengejutkan kami dengan kasih-Mu yang menyatakan bahwa dalam ketidakidealan dan ketidaksempurnaan itulah kami dikasihi sepenuh-penuhnya oleh kasih yang maha sempurna, yang menjadikan kami menyadari bahwa banyak hal yang dapat disyukuri, banyak hal yang dapat kami petik sebagai sesuatu yang memberkati kami. Dan biarlah hal-hal tersebut menjadi bagian hidup yang dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Perhatian, doa, berkat-berkat yang dapat kami sampaikan, biarlah itu menjadi kesaksian kami di dalam ketidakidealan hidup dan ketidaksempurnaan hidup. Kami mau ikut Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan naik ke sorga menyediakan tempat terbaik. Karenanya Tuhan sungguh percaya bahwa kami di bumi dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik. Berkati dan pimpin kami Tuhan di dalam Kristus, tuntunan Allah Bapa, kasih sayang penyertaan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung gereja, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah gebetan 19.
yang sudah dan terus akan dikerjakan oleh tim aksi sosial GKI Ngejayan. Mari kita mempersembahkan dengan kualitas persembahan yang terbaik melalui mentransfer persembahan kita ke rekening berikut ini, atau memasukkan persembahan kita ke berangkas kotak persembahan yang berada di lobi belakang GKI Ngejayan. Persembahan tersebut dapat dimasukkan kapanpun saja waktunya. Atau bisa juga menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja pada jam kerja. Jemaat, jika memerlukan bantuan silahkan menghubungi nomor telepon 0274 560774. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 290 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Kurangkai nada menjadi lagu. Susun kata dalam kalbuku, ku ucap doa puji syukurku. Terima Tuhan jeritan jiwaku, terima Tuhan jeritan jiwaku, terima jeritan jiwaku. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Ku sebarkan firman di ladangmu, serukan pujian bagimu. Berkati Tuhan semua karyaku, berkati Tuhan semua karyaku, berkati semua karyaku. Mari jemaat kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami semakin mengerti kehendak-Mu dan firman-Mu. Tuhan, di tengah-tengah situasi
pandemi COVID-19 ini, kami membawa persembahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan ajaib itu. Berkatilah Tuhan persembahan ini. Dan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik itu, kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Mari kita pujikan pujian pengutusan berlimpah sukacita di hatiku. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus naik ke surga dan Allah Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup menghadapi segala tantangan hidup. Karena itu jangan pernah takut menghadapi segala perkara. Mari kita hidupi hidup penuh beriman. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan dicurahkan buat kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.